Kamu cek dulu apakah sudah online atau belum. Sebentar ya. Oke, ini ada yang online nih. Oke. Sorry, streamer pemula jadi kayak gini ya guys ya. Oke, lanjut ya. Jadi yang nomor satu ini adalah nanti ada nih video nomor satu kakak posting juga nih, kalem-kalem aja. Lanjut kita nomor dua ya. Oke, nanti insya Allah next kita akan lebih baik lagi dalam penyajian kelasnya ya. Sorry. Oke, kita lanjut ke soal nomor dua. Nah, di sini ini kakak coba jelasin ya. Nomor dua itu biar lebih kelihatan lebih enak. Ini tuh kayak gini ya. 3 lambang R itu sama dengan 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 18. Ya ini kan 18 itu emang hasil dari pertambahan ini. Terus 7 lambang R itu dia adalah 7 ditambah 8 ditambah 9 sama dengan 24. Seperti itu. Nah, kita harus tahu dulu nih ya. Kalau misalkan 2004 lambang R, tapi di sebelah R itu ada angka 4. Kira-kira bisa ada yang komen gak nih? Jawabannya berapa ya kira-kira ini? Ya, karena di sini kita udah dikasih 2 clue ya. Yang pertama itu adalah 3R 4, itu 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Sebenarnya udah kelihatan banget nih. Terus 7R3 itu 7 tambah 8 tambah 9 sama dengan 24. Oke? Nah, teman-teman harus teliti dalam mengerjakan pengetahuan kuantitatif ini. Kita lihat guys, 3R4, 3R4, 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. 3 ini ya, 3 ini dia adalah angka awal ya. 3 ini dia adalah angka awal. Ini juga benar kan? Di sini angka awalnya. Ya. Dan lihat, 4 ini dia adalah berapa kali ya, berapa kali angka awal naik ya, berapa kali angka awal naik, maksudnya apa kak? 3 ke 4 naik 1 kali, 4 ke 5 naik 2 kali, naik 3 kali, ini kan 1, ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita perlu menambahkan 4 angka dimulai dari angka 3 ya kan, 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, ini ada 4 angka, ini juga kan 7 ini angka awalnya, ini udah oke. Terus 3 ini berarti kita perlu menambahkan 3 angka dengan angka 7 di depannya ya. Dengan angka 7 di depannya. Jadi 7 tambah 8 tambah 9. Jadi naiknya 1 kali, bukan 1 kali atau ya. 7 ditambah 1 ditambah 1. Jadi naik 7, 8, 9. Tambahin aja. 7, 8, 9 adalah 24. Sama ini juga. Berarti mulai dari 2004 tambah 2005 tambah 2006. Ini minta berapa angka? Di sini minta 4 angka. Berarti satu lagi. Tambah 2000 tuh 2007. Apabila kita tambahkan 2000 kan tambah 2000 tambah 2000 tambah 2000 ini 8000. Tinggal belakangnya berapa? 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. 4 tambah 5 9. 9 tambah 6 15. 15 tambah 7 22. Jadi jawabannya adalah 8022. Jawabannya yang A. Seperti itu. Ya. Jadi pengetahuan kuantitatif ini gampang-gampang susah. Kalau kuantitatif insya Allah lebih ke gampang. Nanti di minggu depan, tapi kakak mau survei nih, kira-kira belajarnya mending seminggu sekali atau di lebih banyak ini. Teman-teman komen ya di live chat, apakah pengen lebih banyak belajarnya atau cuma seminggu sekali, terus kakak kasih video-video pembelajaran. Oke? Kakak tunggu di chat ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Nanti pengetahuan kuantitatif itu tidak akan terlalu susah dibandingkan penalaran matematika. Penalaran matematika itu yang agak jahanam ya. Soal-soalnya itu memang agak sedikit susah seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sama juga nih, sama kayak yang nomor sebelumnya. Ini kan ada lambangnya ya, 3R4, 7R3. Ini juga sama. A bundaran B. Ya ini sekilas kayak fungsi komposisi ya, kalau teman-teman masih ingat. Kalau masih ingat, kalau nggak apa-apa nggak masalah. Tapi ini bukan soal fungsi komposisi kok. Ini adalah
soal pengetahuan kuantitatif yang murni kita harus mematuhi aturan-aturan yang diberikan pembuat soal di soal ini. Di sini katanya gini, kalau A bundaran B itu adalah 6 kali A min 3 kali B. Jadi gimana Kak maksudnya? Ya ini, 5 bundaran 3 bundaran 20. Dari SD kelas 3 kita dikasih tahu kalau misalkan yang di dalam kurung yang harus diapain? Yang harus dikerjakan duluan. Jadi ini kerjain dulu aja sampai dapat angka, oke? 5 bundaran 3. Di sini A bundaran B. Berarti si A-nya ini 5, B-nya ini adalah 3. Betul kan? 5, 3. Sama dengannya berarti apa? Kan di sini sama dengannya 6 kali A min 3 kali B. Berarti di sini 6 kali 5 min 3 kali 3. Ingat, kalau ada pertambahan, perkalian, dan lain-lainnya, yang perkalian dulu yang didahulukan. Jadi 6 kali 5, 30. Min 3 kali 3 adalah min 9. Jawabannya 21. Belum beres. Ini 5 bundaran 3. Jadi di sini 21. Baru dibundarankan lagi dengan 20. Seperti itu guys ya. Sama ini juga. Berarti ini A bundaran B. A bundaran B apa? 6 kali A min 3 kali B. Min 3 kali B. Jadinya adalah 26 kali 20 min 21 maksudnya Kak. 3 kali 20 atau 126 min 60. Jawabannya berapa? Nah ini baru jawaban finalnya ya. 66. Jawabannya yang E. Seperti itu. Jadi ini tinggal ngikutin aturan main yang dikasih oleh si pembuat soal aja. Jangan teman-teman masukin ke rumus-rumus fungsi komposisi, itu nggak akan ada di pengetahuan kuantitatif yang membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan materi SMA. Kayaknya agak jarang sih, lebih ke banyak ke logika dan penggunaan aljabar aja. Seperti itu ya guys ya. Kayak gitu, oke? Ini ada 56 orang yang gabung. Hopefully nanti bisa nambah terus supaya teman-teman bisa makin banyak kan belajarnya, makin asik juga kan ya. Kakak ngajarinnya juga. Dan kalau misalkan hari ini ada kekurangan, sorry banget ya. Karena ini tuh sebenarnya kakak nyempet-nyempetin dari ngajar private yang mau ke UTBK juga, yang mau ke Akmil Akpol juga nih. Terus kakak pingin sharing lah ke teman-teman yang biar bisa belajar murah tanpa harus bayar, seperti itu. Jadi insya Allah nanti kedepannya kakak makin oke nih untuk streaming kayak gini, karena ini baru nyoba-nyoba juga. Jadi tolong semangatin kakak untuk terus bikin konten ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa ajakin teman-temannya juga buat belajar bareng. Karena apa? Karena semakin banyak yang ikut belajar bareng, nanti semakin banyak kita berdoa, semakin banyak diaminin, semakin dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Lanjut ke soal berikutnya. Di sini A bintang B. Kok B-nya kecil? A bintang B, ya. Itu sama dengan A ditambah B dibagi 2. Ya ini masih oke lah ya, masih so-so. Ini masih gampang. Tinggal diapain aja? Tinggal di 4 bintang. Ini anggap aja bintang ya, bukan bulat ya. 8 bintang 4. Ingat, kalau yang diapain? Kalau yang dikurungin dikerjain duluan. Udah gitu aja. Yang dikurungin itu dikerjain duluan. Jadi 8 bintang 4. Ini kan sama dengan A bintang B. Sama-sama aja ya. Jadinya kan A plus B dibagi 2. Dalam kurung dulu. Ingat kalau dalam kurung berarti tambahin dulu yang di dalam kurung baru dibagi 2. Seperti itu. Jadinya berapa? 12 dibagi 2, 6. Ya. Jadi hasil dari ini adalah 6. Selanjutnya kita bintangkan lagi 4 bintang 6. Berarti si 4 ini berperan sebagai A, 6 ini berperan sebagai B. Ya. Berarti 4 tambah 6 bagi 2 adalah 10 bagi 2 atau 5. Jawabannya yang C. Ya. Kalau misalkan video privat Alfaiz tuh yang sebelah ya, bagus juga tuh ngajarnya Kak Alfaiz tuh, kalau C itu cinta ya katanya ya. Tapi kakak nggak bisa kayak gitu, nggak bisa ngelawak-ngelawak kayak gitu. Jadi gak apa ya, sama kakak flat aja. Tapi tetap ngerti kan ya, yang penting ngerti aja ya teman-teman ya. Oke, jawabannya yang C, itu adalah 5. Nice, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah mulai nih, ini adalah soal kecukupan data sebenarnya guys ya. Ini adalah soal kecukupan data, jadi kita bikin sebuah perumpamaan kalau misalkan ini tuh datanya cukup atau enggak, untuk kita kalau misalkan pengen tahu X plus Y ini lebih dari 0 atau enggak. X
Ya karena C itu cinta, bener ya, karena C itu cinta. X plus Y itu lebih dari 0. Atau enggak, ya kita harus tahu dulu dong, X-nya berapa, Y-nya berapa. Kayak gitu kan ya. Kalau kita nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa, ya mana bisa kita tentukan kalau misalkan X plus Y adalah sama dengan lebih dari 0. Seperti itu kan. Nah, makanya di sini dikasih dua clue. Ya, yang pertama ada X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 12. Oke guys, ini udah main aljabar. Teman-teman harus perkuat lagi basic aljabarnya sama hitung-hitungannya, itu harus cepat. Itu udah fardu ain guys. Kalau kalian pengen bisa ngerjain pengetahuan matematika, apalagi penalaran matematika, itu basic matematika teman-teman mulai dari berhitung perkalian itu harus di luar kepala. Jangan sampai teman-teman mau UTBK tapi perkalian masih bingung. Teman-teman harus pressure diri teman-teman masing-masing untuk bisa hafal perkalian dan cepat. Bukan hafal aja, tapi cepat mengerjakan perkalian. Itu dulu, baru nanti masukin ke aljabar. Aljabar juga paling penting tuh di pengetahuan kuantitatif. Kenapa? Karena dia salah satu basic bagi teman-teman untuk tools ngerjain pengetahuan kuantitatif. Kayak gini, ini kalau misalkan kita udah dapat X kuadrat min Y kuadrat, ini teman-teman harus sudah terbayang di dalam pikiran teman-teman kalau misalkan ini adalah bentuknya hasil dari seperti ini. Ya, X kuadrat min Y kuadrat kalau kita jabarkan, ya, kalau kita jabarkan ini adalah X plus Y dikali X min Y sama dengan 12. Habis ini gimana kak? Ya udah, nggak bisa diapa-apain. Pernyataan satu cukup dulu sampai sini. Mungkin nanti kepake. Ya, kita lanjut otak-atik pernyataan kedua. Jadi kalau kayak gini, jangan jiper duluan. Intinya otak-atik aja. Otak-atik pernyataan satu, pernyataan dua. Tapi otak-atiknya ya teman-teman harus bisa ningkatin basic skill dari aljabarnya dulu sama matematikanya. Oke? Ini kakak bilang kayak gini supaya teman-teman bisa lebih terpacu lagi. Oke? Nah, ini kita lihat 5 min 3Y sama dengan 3X min 7. Kenapa nggak kita coba kumpulin variabelnya? Jadi variabelnya ada di sisi yang sama. Min 3Y, min 3X. Ini sama dengan apa? Min 7, yang 5-nya pindah sebelah sini juga guys. Jadi min 7, min 5. Atau min 3Y, min 3X sama dengan min 12. Ya. Min 3Y, min 3X sama dengan min 12. Bagi teman-teman yang mungkin masih agak rabun-rabun atau kan rabun, astagfirullah, yang samar-samar terhadap penjelasan kakak hari ini, boleh disiaran ulang, nanti ada kakak upload. Dari tadi video yang pertama error juga udah ada kok, itu 8 menit ya, kakak upload juga. Jadi nanti teman-teman feel free untuk bisa ngulang-ngulang terus materi ini, dan kakak insya Allah nanti rencananya akan ngebanyakin sesinya. Oke? Nah, kita lihat di sini kita dapat min 3Y min 3X sama dengan min 12. Goals kita adalah mencari X plus Y itu berapa? Apakah dia lebih dari 0 atau enggak? Gitu aja. Di sini kita punya min 3Y, min 3X sama dengan min 12. Ini bisa nggak kita bagi min 3? Boleh. Kalau kita bagi min 3 adalah min 3 bagi min 3 kan 1, jadi Y. Min 3 bagi min 3 juga 1, jadi X aja. Ini sama dengan 12. Ya. Y plus X itu sama dengan 12. Y plus X sama-sama aja sama dengan X plus Y. Jadi Y plus X sama dengan X plus Y, atau X plus Y adalah sama dengan 12. Apakah udah dapat menjawab pertanyaan yang ini? Yang X plus Y lebih dari 0? Sudah. Kenapa? Ya karena ini udah dapat ya kan, X plus Y itu sama dengan 12. 12 itu lebih dari 0, 1 aja lebih dari 0, 0,5 aja dapat, itu lebih dari 0 kan. Makanya pernyataan 2 aja ini cukup ya. Kak, gimana pernyataan 1 tadi bisa dipakai nggak? Bisa. Tapi kita mau nyari apa? Kalau di pernyataan 1 ini, tadi kita nyarinya adalah X min Y. Bisa nyari X min Y dari sini. Dapatnya 1. Kenapa gitu kak? Kan kita udah tahu X plus Y-nya 12, tinggal masukin aja di sini kan. Jadi 12. Seperti itu guys. Jadi kita bisa tahu dari pernyataan 1 X min Y. Tapi kan pertanyaannya adalah X plus Y. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah pernyataan 2 saja cukup, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Karena kan tadi kita mentok sampai sini. Dan kita nggak perlu bantuan pernyataan 1, karena dari pernyataan 2 aja kita udah dapat X plus Y adalah sama dengan 12. Ya, masuknya 4. Ini kakak nguji kalian aja masih fokus apa enggak. Mana sih?
Ini nggak kelihatan. Nah ini 4 ya. Sorry. Nguji aja, nguji. Oke, jadi X plus Y-nya sama dengan 4. Tadi kakak lupa bagi min 3. Oke, kita lanjut. Ya itu udah kalem. Udah dibagi min 3 kalau sekarang. Oke, jadi jawabannya yang B. Yang nomor 1 itu nggak kepake. Ya, yang nomor 1 nggak kepake. Malah kalau kita pakai dua-duanya malah dapatnya X min Y kan. Ya, malah dapatnya adalah X min Y, bukan X plus Y. Kita maunya X plus Y, bukan X min Y. Gitu? Oke. Oke. Sorry ya, ini grogi nih kakak ngajarin di YouTube gini, biasanya kan offline ya, jadi masih awam dalam online, tapi insya Allah next kita akan lebih oke lagi ya. Lanjut ke nomor 6. Kita hari ini ada 8 nomor ya. Hari ini ada 8 nomor dan insya Allah 8-8-nya kita akan bahas ya. Oke, nomor 7. Kayaknya nomor 6 gak kemasukin deh guys. Ya, sorry nih, kayaknya kakak bikin PPT-nya nomor 6-nya gak kemasukin nih. Apa masuk ya? Oh nggak masuk nih. Gak apa, nanti kakak bikin video tersendiri buat nomor 6. Jadi teman-teman bisa nonton videonya. Oke? Nomor 7. Di sini katanya gini. X plus Y apakah hasilnya bilangan ganjil? Ini gini doang ya nanyanya, ya Allah. Apakah dia itu adalah bilangan ginjal atau ganjil? Seperti itu ya. Nah, kita nggak tahu. Kita harus tahu dulu. Kalau misalkan X-nya berapa, Y-nya berapa. Baru kita bisa memberi kesimpulan kalau misalkan X plus Y itu hasilnya ganjil atau ginjal. Seperti itu. Nah, jadi kayak gini. Kalau misalkan, teman-teman, ini harus tahu ya, ini basic knowledge dari matematika. Kalau misalkan bilangan ganjil ditambah ganjil itu genap. Kalau misalkan bilangan genap ditambah genap, itu apa? Yaitu genap lagi. Oke? Kalau misalkan bilangan ganjil ditambah bilangan genap, itu apa? Ganjil. Ya, contohnya gimana kak? Buktiin dong. Kan harus ada pembuktian. Oke, ganjil tambah ganjil. 3 tambah 3. Berapa? 6. Ini ganjil, ini ganjil. Jadinya genap. Oke, berapa lagi? 11. 11 tambah 11, 22. Ya, jadi kalau ganjil tambah ganjil itu adalah genap. Ya, jadi kita bisa tahu kalau misalkan pengen X plus Y adalah ganjil, maka ini nggak boleh sama-sama ganjil. Harus genap sama ganjil atau ganjil sama genap. Bisa digedein sedikit. Ini kayaknya bisa deh digedein. Gede nggak nih? Mungkin udah besar ya sekarang ya. Ini kakak tadi kecilin aja. Takutnya terlalu annoying di kalian. So apa si anunya? Anu apa? Suaranya ya. Jadi gitu ya. Jadi X plus Y itu sama dengan ganjil. Ini harus berbeda antara ininya ganjil atau ininya genap atau ininya gendap, ininya ganjil. Bebas. Yang penting dua-duanya beda antara ganjil dan genap. Gitu aja ya. Kita buktiin juga yang kedua. Genap dan genap. Ya, 2 tambah 2 kan 4 jadi genap lagi. 2 tambah 4 jadi genap lagi. 2 tambah 8 jadi genap lagi. 4 tambah 6 jadi genap lagi. Kayak gitu ya. Jadi ini udah terbukti kalau misalkan ganjil tambah ganjil itu genap, genap tambah genap itu genap, dan ganjil tambah genap kita cobain 3 tambah 4 7 jadi ganjil. 5 tambah 4 9. 6 tambah 3 9 juga. Jadi sudah terbukti kalau misalkan ganjil tambah genap atau genap tambah ganjil itu hasilnya ginjal. Seperti itu ya. Nah, di sini sudah dikasih tahu kalau misalkan X adalah bilangan ganjil. Mau 3 kayak, mau 1 kayak, mau 5 kayak, mau 7 kayak, bebas, yang penting ganjil. Berarti kita pakai yang ini ya. Si X itu adalah ganjil dan Y itu adalah genap. Terus di sini dikasih tahu, kalau pernyataan satu saja udah nggak cukup guys. Kita nggak tahu, kan kita harus membuktikan kalau Y itu genap. Baru kita bisa tahu kalau misalkan dia ginjal atau ganjil. Ya. Katanya di sini gini, X min Y itu adalah genap. Oke? X min Y ini genap. Sedangkan di sini posisinya katanya si X itu udah ada ganjil. Ya, si X itu dia posisinya udah ganjil. Oke? Nah, perlu kita ketahui kalau pengurangan ada lagi rumusnya. Kalau pengurangan ganjil kurang ganjil itu adalah genap. Buktinya 3 min 5 min 2. Min 2 tetap genap ya walaupun bilangan negatif. Atau 7 min berapa? 1 genap. Ya, 8 kok 8 genap ya. 9 min berapa? Min 5 genap. Ya. Kayak gitu.
Jadi ini adalah sayangnya ganjil juga. Jadi kita bisa ketahui kalau misalkan si Y itu ganjil. Kalau X ganjil, Y ganjil, ya kalau ditambahkan antara X plus Y, ya hasilnya genap. Karena udah diketahui di sini ginjal tambah ginjal hasilnya adalah genap. Seperti itu. Ya, jadi harus paham nih. Satu, nih kakak bikinin. Dua, tiga, empat. Ini harus udah tahu nih basic knowledge dari matematika adalah bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil jadi genap. Bilangan genap ditambah genap jadi genap. Bilangan ganjil ditambah genap jadi ganjil lagi. Dan ganjil dikurangi ganjil jadi genap. Pembuktiannya sederhana aja, kayak gitu ya. 11 dikurangi 7, 4. Berapa lagi? Yang gedean kak, 101 dikurangi 23. Hasilnya berapa? Adalah 78. Genap. Ya, jadi mau berapapun teman-teman kasih itu dia testing, hasilnya pasti genap. Kalau ganjil kurang ganjil. Jadi jawabannya apa? Ya ini jawabannya apa? Jawabannya yang C ya. Jadi pernyataan 2 bersama-sama bisa menjawab pertanyaannya. Kan ini kan ditanyakannya apakah bilangan ganjil? Ya tidak. Gitu aja. Tidak. Jawabannya berarti yang C. Kita bisa tahu dari dua-duanya. Caranya ngebuktiinnya kayak gitu. Ya. Mungkin ini agak sedikit ruwet ya pengerjaannya. Karena ini kita juga baca jawabannya aja udah belibet sama pertanyaan sama pernyataan. Udah bikin pusing. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman nanti kakak bakal kasih banyak soal-soal kayak gini juga. Sama nanti perbandingan angka juga di pengetahuan kuantitatif supaya teman-teman terbiasa untuk mengerjakan PK. Jangan remehkan PK karena sistem sekarang kan IRT ya. Bayangkan dari 1 juta orang yang ikut UTBK, 700.000 bilang PK itu susah dan kebanyakan salah. Kalian masuk dari 300.000 yang benar. Wah, mantep tuh. Poinnya pasti gede. Karena IRT. Beda zaman kakak. Kalau zaman kakak ngasal benar dapat. Salah minus. Kalau zaman kakak kan kakak UTBK tahun 2017 ya. Kan gitu. Kalau zaman kakak mau soal yang susah sama yang gampang bobotnya sama. Kalau ini kan enggak. Pasti tuh nanti PK sama PM itu adalah dua subtes yang pasti banyak salahnya dan kalian bisa ngeluting poin banyak di situ. Jadi teman-teman jangan remehkan PK sama PM. Tapi bingung, paksa. Orang yang sukses itu karena dipaksa. Emang mau di Ayunda masuk Stanford karena nggak dipaksa lah. Kalian nggak tahu di belakangnya gimana kan dia belajar dan lain-lainnya. Terus ngebagi waktu antara syuting dan belajar tuh gimana juga kan? Nah itu harus dipaksa, intinya dipaksa aja. Kalau teman-teman maksain untuk belajar kayak gini nih, ikut kelas-kelas live kayak gini, dan ikut bimbingan belajar kalau misalkan yang mampu atau ikut TO-TO yang murah di online-online, insya Allah teman-teman dengan doa terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala maka teman-teman bakal masuk. Tapi harus dipaksa ya. Gak bisa teman-teman cuman berandai-andai masuk ITB, UGM, UIN, Bandung, dan lain-lainnya, tapi gak maksain gak bisa. Oke? Jadi harus dipaksa. Sip, lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini nomor terakhir ya. Sayang banget kita hari ini sebentar banget nih. Banyak gangguannya. Ya Allah. Gak apa-apa ya. Nanti di minggu depan, insya Allah kakak bakal nyusun jadwal nih. Kayaknya pengennya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali ya. Setuju gak sih kalau misalkan jadi seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali? Komen ya. Nanti kalau misalkan pada setuju, kakak buatin jadwal kakak selempet-selempetin di jadwal kakak untuk masuk untuk ngajar kalian. Walaupun cuma 45 menit atau 1 jam, insya Allah berguna bagi kalian ya. Dan jangan lupa diulang-ulang terus dan nanti pantengin di websitenya terangin.id supaya teman-teman bisa ngerjain soal banyak-banyak. Insya Allah kakak bakal ngasih soalnya banyak-banyak ya. Tapi kakak ngejelasin kalian nih, ngerti gak sih? Coba komen ya, ngerti atau enggak ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 8. Aduh, si Tania ini bikin sulit ya. Tania memikirkan 2 bilangan prima. Pertanyaannya ngapain si Tania yang memikirkan, kita yang harus kita harus apa? Kita harus memikirkan apa yang dipikirkannya. Ini kayak magician ya. Nah, ini sebenarnya bisa juga jadi trick magician ya, teman-teman. Bisa jadi trick magician, tapi enggak sih. Enggak sih, kakak bercanda doang. Ini enggak itu. Apa? Bukan trick magician. Ini real soal UTBK yang bikin dosen. Udah kayak gitu aja. Ini yang bikin dosen. Ya. Jadi teman-teman, kenapa kok beda ya soal UTBK sama soal SMA? Jelas. Karena yang bikin doktor, profesor, ditesin ke anak SMA. Yang notabene kakak tahu, SMA itu kakak paling sering tidur di kelas. Kalau nggak tidur, apa ngobrol sama teman-teman. Udah pasti itu mah, yakin kakak mah. Guru ngomongin apa, kita ngomongin apa. Atau kadang scroll IG kan, di bawah. Atau enggak,
Ada juga gurunya yang bodoh amat, kalian scroll IG kan. Beberapa sekolah tertentu masih sayangnya kayak gitu, gurunya masih kurang disiplin. Ya, oke. Ya betul. Peluang skor tinggi di PK dan PM ya. Itu kalian harus bisa make sure kalau misalkan di PK sama di PM itu oke. Makanya kakak banyakinnya PK sama PM ya. Kalau literasi bahasa Indonesia insya Allah bisa kalian. Ya, oke. Tania sedang memikirkan dua bilangan prima tertentu. Tania sedang memikirkan dua bilangan prima tertentu. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu yang cuma bisa dibagi dirinya sendiri. Contohnya nih, 3 kan cuma bisa 3 kali 1. Nggak ada lagi. Tapi kalau 1 nggak termasuk karena dia harus dua bilangan ya. Jadi harus dua bilangan yang berbeda. Kalau 1 kan ini cuma 1. 1 bilangan, 1 kali 1. Ini bukan bilangan prima. 5, bilangan prima. Cuma 5 sama 1. Kalau 4, dia ada 2 kali 2 atau 4 kali 1. Ini bukan bilangan prima. Ini bukan bilangan prima. Karena bilangan prima itu yang cuma bisa dibagi dirinya sendiri. Jadi kita harus nebak nih si Tania mikirin bilangan apa. Sedangkan ngapain kita mikirin dia bilangan apa? Enggak ya, harus dijawab. Oke. Kita lihat. Kedua angka itu di antara 50 sampai 60. Ya. Kedua angka itu di antara bilangan 50 sampai 60. Berarti kita harus tahu dulu 50 sampai 60 ini dia berapa angka primanya, ada berapa aja kan? Gitu ya? Berapa? Ya kita pikirin. Kalau 51 enggak. 51 tuh bisa 3 dikali 17. Sama 51 ya bisa 51 kali 1. Jadi harusnya pengennya gini aja guys. Nggak boleh ada ininya. Tapi ini bukan ya. Jadi 51 bukan bilangan prima. 52 juga bukan. 53. 53 itu kalau kalian bagi apapun nggak bisa. Jadi bisanya cuma dibagi 53. 53 itu bilangan prima. Terus berapa lagi? 54. 54 bisa dibagi 2. 55 nggak bisa dibagi apa-apa. Nggak bisa dibagi 3. Hasilnya bakal koma. Jadi bisa dibagi tapi koma itu nggak boleh. Jadi kalau bilangan prima itu bisa dibagi tapi bilangannya bulat jadinya. Ya. Ini 55 cuma bisa 55 sama 1. Apakah kalian merasa ini udah selesai? Belum. Masih ada 59. Nah, 59 itu cuma bisa dibagi 59 aja. Sama ya 59 dibagi 59 kan 1 ya. Jadi ini 3 nih. Ada 3 bilangan yang hasilnya apa? Ada 3 bilangan prima di antara 50 sampai 60. Berarti pernyataan 1 aja nggak cukup. Pernyataan 1 aja nggak cukup tapi bisa at least memetakan ada berapa aja bilangan primanya. Di sini katanya apa? Jumlah kedua bilangan itu adalah 112. Jumlah kedua bilangan itu adalah 112. Kita lihat aja mana yang ditambahin jadi 112. 53 tambah 59. Udah beres. Jadi 112. Jadi pernyataan 2 juga membantu kita kan? Betul nggak? Kita bisa tahu, nih magician kita sekarang jadinya. Dengan belajar matematika. Si Tania ternyata sedang memikirkan 53 dan 59. Gak tahu mau apa itu teh. Apakah dia mau nembak nomor 53, 59? Atau menghitung mantannya yang ada 53 atau 59? Kita nggak tahu ya. Tapi jawabannya adalah yang C. 2 pernyataan harus digunakan sama-sama untuk mengerjakan soal ini. 55 bukan, oh iya 55 nggak bisa, iya tuh bener tuh kan, sorry 55 bisa dibagi 5, oh berarti berubah lagi nih guys, ini bukan bilangan prima, jadi cuma 2 ya, jadi cuma 2, berarti adalah, sorry kakak ralat nih, thank you, harusnya adalah yang A, pernyataan 1 saja cukup, ya pernyataan 1 saja cukup tanpa dibantu pernyataan kedua, tapi kalau pernyataan 2 dia berdiri sendiri kayak gini, kita cuma tahu X plusnya itu adalah 112. Berarti ya udah. Ternyata pernyataan 2 nggak cukup untuk mengerjakannya. Jadi jawabannya yang A, ayam. Oke? Kayak gitu, udah beres nih hari ini nomor 6 kelewat, kakak masih punya utang. Mungkin kakak akan bahas di next pertemuan atau kakak bikin videonya. 57. 57 iya, tapi kan oh iya ya, 57 juga bisa ya. Ntar 57. 57 prima bukan? 57 enggak prima guys. Bisa dikali 3. Ya udah bener. Jawabannya yang A. Bikin deg-degan. Ya 57 bisa dibagi 3. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu guys. Hopefully kakak neranginnya sangat-sangat enak buat kalian. 57 bisa ya 57 bisa dibagi 3. Jadi bukan bilangan prima. Ya. 59 harusnya. Oke, kita sampai saat ini dulu untuk hari ini. Nanti kita akan ketemu
nanti kakak akan bikin polling di WhatsApp. Nanti kalau mau yang minta link grup buat temennya, ajakin aja temennya buat ikut les gratis ini, boleh, feel free, sebarin aja ke satu kelas di grup gitu, boleh. Nanti kakak kirim link grupnya di grup WA ya, supaya makin banyak yang ikut.